Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa mari sama-sama pertama kali kita buka taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah, bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini. Kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk masjid ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan serta ibadah yang dilakukan selama hidup mereka. Ya Allah, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surgamu, ya Allah. Dan juga bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, orang yang berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk masjid ini, mereka-mereka yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah, kepada kami dan mereka semua, ya Allah. Ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kita semua, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu, ya Allah, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, ya Allah, yang berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mendidik mereka, ya Allah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah masih dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram, dan hari ini kita masuk ke dalam babul birri wassilah, yaitu bab tentang berbuat kebajikan dan tentang silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyun sa'afi asarihi falyasil rahimahu. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau di antara sahabat Rasulullah SAW yang dekat, bahkan boleh dibilang paling dekat dengan Rasulullah. Dan beliau di antara sahabat Rasulullah yang banyak
mengabdikan hidupnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdurrahman bin Sakhr atau Abi Hurairah ini karena beliau banyak berinteraksi dan mengabdikan hidupnya ke Rasulullah, sehingga banyak sekali hadis-hadis, dan termasuk beliau ini salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang rezekinya ingin dibukakan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar rezekinya diluaskan oleh Allah, wa yunsa'a fi atharihi, dan tetap dikenang walaupun dia sudah wafat. Tetap dikenang walaupun dia sudah tidak ada. Maka di antara cara yang sangat efektif, kata Rasulullah, kalau ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah, kalau ingin kita tetap dikenang, ya, walaupun kita sudah tiada, walaupun boleh jadi kita sudah meninggal di dunia ini, tapi banyak manusia yang masih mengenang kita. Bahkan bukan hanya sekedar mengenang, tapi juga masih banyak orang-orang yang mendoakan kita. Cara yang paling efektif diantaranya agar rezeki kita diluaskan oleh Allah, dan walaupun kita sudah tiada, kita masih dikenang oleh orang-orang setelah kita. Cara yang paling mudah, kata Rasulullah, fal yasil rahimahu. Hendaklah dia sering menjalin silaturahim. Hendaklah dia sering dan banyak-banyak menjalin silaturahim. Nah, ini sebetulnya kalau kita baca kitab yang ada di tangan saya ini, ya, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, syarah kitab Bulughul Maram, ya. Hal-hal yang penting dalam hadis ini, satu, dalam kitab ini dikatakan, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahim, ya, ini adalah orang-orang, ya, yang insya Allah juga berfirman, sehingga firman-Nya, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita baca Al-Quran surat Ar-Ra'd, yaitu surat 13 ayat 21 sampai ayat 23, di sini Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, zahirnya ayat Ar-Ra'du, ya, surat 23 ayat 21-23 tadi adalah zahir ayatnya berbicara mengenai silaturahim. Apa itu silaturahim? Menghubungkan tali kerabat. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan kebanyakan ahli tafsir, dan meskipun demikian ayat ini juga meliputi seluruh bentuk ketaatan. Jadi berdasarkan surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai ayat 23, bahwa orang-orang yang suka menjalin silaturahim, orang-orang yang suka
ya, yaitu menghubungkan tali silaturahim yang tidak memutus silaturahim. Subhanallah, di akhirat berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga Aden. Nah, ini kalau kita baca ayat Al-Qur'an ini bahwa silaturahim termasuk salah satu amal soleh kebaikan yang bisa membawa orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dalam bahasa ilmu usul fikih, mafhum mukhalafahnya kebalikannya yang dipahami, ya, bahwa orang-orang yang suka memutus silaturahim itu bisa terhindar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kerjanya memutus silaturahim berarti perbuatan tersebut mampu dan bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga siapapun dari hambaku kalau kerjaannya suka memutus silaturahim. Jelas Pak? Ya. Subhanallah. Jadi silaturahim itu dalam Islam satu amalan yang sangat mulia. Kita nggak perlu bicara dunia dulu, nanti kita akan bahas. Di akhirat saja silaturahim itu menyebabkan dalam Al-Quran berdasarkan surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 21, ayat 23 tadi, bahwa silaturahim itu satu amalan baik, satu kebajikan yang membuat orang tersebut insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya yang juga diungkapkan oleh Rasul, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang kerjanya memutus silaturahim. Ya, memutus silaturahim. Ada pertanyaan, bagaimana sih caranya memutus silaturahim itu? Memutus silaturahim itu artinya tidak mau bertegur sapa, tidak mau menjalin hubungan, cuek dan gak peduli. Bahkan boleh jadi ya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang gak suka kepadanya, yang membuat orang tidak tenang dengan keberadaannya, karena kerjaannya, perbuatannya, kelakuannya, bahkan kata-katanya selalu membuat orang tidak nyaman di sampingnya. Kan ada orang yang model begini ya Pak ya, yang kerjanya kalau ngomong selalu nyakitin orang. Kalau ngomong kayaknya dia aja yang pinter, dia aja yang tahu. Orang gampang aja dibodoh-bodohin, dibego-begoin. Ya Pak Komsin, ada nggak orang yang model begini? Ya. Jadi orang yang suka menyakiti hati orang, yang tidak peduli terhadap perasaan orang lain, sehingga apa yang dilakukannya, sehingga apa yang diucapkannya akhirnya membuat hubungan tidak harmonis. Nah, orang yang modal begini, kata Rasul, adalah orang yang bisa jadi apa yang dilakukannya itu membuat dia terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Islam, Pak. Islam itu adalah agama yang mementingkan apa yang disebut dengan silaturahim. Kalau bahasa kerennya sekarang itu network, hubungan, silaturahim, network. Coba kita lihat dari hadis yang kita pelajari hari ini, Rasul katakan, siapa orang yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah,
atau hidupnya dikenang oleh orang walaupun dia sudah meninggal dan lama meninggalkan dunia ini. Cara yang paling efektif kata Rasulullah, kalau ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah, bukan diperbanyak, diluaskan. Banyak itu belum tentu ya Pak ya, karena yang urusan rezeki kalau ditanya banyaknya berapa relatif. Ayo, Bapak maunya kalau punya uang seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Banyaknya berapa? Nggak jelas kan? Tapi yang diinginkan oleh Allah bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi diluaskan oleh Allah. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa orang yang ingin diluaskan oleh Allah rezekinya dan hidupnya penuh arti sehingga sekalipun dia sudah tidak ada, orang masih mengenal kebaikannya. Cara yang paling efektif kata Rasulullah, falyasil rahimahu. Sering-seringlah menjalin silaturahim. Artinya jangan menjadi orang yang mengakibatkan putusnya silaturahim. Banyak orang, Mbak, ya, yang saya rasakan juga seperti itu, Mbak. Ya, banyak hal-hal, masalah dan problem kehidupan kita. Itu dengan silaturahim banyak selesai. Ya kan tuh? Dengan silaturahim beres. Dengan silaturahim problem kita selesai. Kenapa? Karena dengan silaturahim itu berarti kita menjalin hubungan. Dengan silaturahim itu berarti kita, ya, maaf seandainya ada persoalan yang kita hadapi, kita nggak menghadapi sendirian gitu loh. Kita dengan kerendahan hati kita, sebetulnya dengan menjalin silaturahim, kita mengajak orang lain untuk menyelesaikan persoalan kita gitu. Tapi maaf, jangan juga semua masalah diobral. Jangan juga semua masalah apalagi hal-hal yang bersifat pribadi. Ya, hal-hal yang kita anggap, wah ini nggak bisa saya selesaikan sendiri. Ya, saya bukan bercerita tentang pribadi saya, tidak. Tapi bercerita banyak teman-teman saya ketika dia membangun lembaga pendidikan apalah namanya, atau disinilah ingin membangun masjid misalnya, ya kalau diselesaikan sendiri ya susah Pak. Betul nggak Pak? Betul. Kalau diselesaikan sendiri ya susah, apalagi seandainya kita ingin mengembangkan masjid ini supaya lebih efektif, supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya nggak bisa kita sendiri. Kita ajak jemaah, kita ajak tetangga kita ajak teman-teman kita yang semua pasti punya potensi masing-masing. Kita selesaikan masalah ini bersama. Ya, sebetulnya jari yang 5 ini Pak, ini adalah satu pelajaran kehidupan dalam diri kita sendiri untuk kita menjalin silaturahim. Karena apa? Karena setiap jari ini punya potensinya masing-masing. Setiap potensinya punya potensinya masing-masing. Ayo sekarang saya tanya Bapak, gelas atau botol yang ringan ini nggak akan bisa saya angkat kalau hanya dengan ibu jari. Nggak bisa tuh? Nggak akan bisa saya angkat hanya dengan telunjuk. Apalagi dengan kelingking. Ini akan bisa saya angkat dengan bersatunya seluruh jari yang ada di sini. Tek, megang, angkat. Jangankan botol yang berisi air segini, ya, air seember pun bisa kita angkat. Betul nggak Pak? Air seember pun bisa kita angkat. Dengan apa? Dengan bersatunya jari-jari yang ada pada tangan kita ini. Jadi artinya apa? Dengan bersatunya dan dengan saling berkaitannya, kompaknya jari-jari ini bisa menyelesaikan. Jangankan mengangkat air yang cuman hanya segini, air satu ember yang lebih besar pun, yang lebih banyak pun bisa terangkat dan bisa diangkat. Betul nggak Pak?
Nah, ada yang mengatakan dalam kehidupan ini, jari jemari yang ada pada tangan kita ini adalah salah satu gambaran kehidupan di masyarakat. Jempol itu gambaran dari orang-orang yang punya jabatan. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang punya jabatan ini kerjaannya kalau anak buahnya berprestasi hebat kamu. Nah, dikasih penghargaan. Kalau istilah kelasnya istana dikasih bintang pada hari-hari tertentu. Ya Pak ya? Kalau kelasnya Pak RT dikasih apa Pak Khamsin? Warga yang berprestasi. Oh dikasih amplop. Ya kelas RT, kelas RW, kelas lurah, kelas camat, kelas bupati atau wali kota, kelas gubernur, dan kelas negara. Itu kalau anak buahnya berprestasi, hebat kamu. Lambangnya adalah jempol. Betul Pak? Nah, ini penguasa. Orang yang diamanahkan oleh Allah untuk mengatur negeri dan untuk mengatur kehidupan. Yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh masyarakat. Lambangnya adalah jempol. Yang kedua, telunjuk. Telunjuk ini lambang orang berduit, orang kaya, apalagi orang kaya baru. Kerjaannya nunjuk mulu. Ya Pak ya? Jadi orang berduit itu kerjaannya apa Pak? Nunjuk mulu. Apalagi orang kaya baru. Nunjuk mulu kerjanya. Bersihin tuh. Ambilin tuh. Parkirin mobil di sono. Nunjuk mulu kerjaannya. Bener nggak? Sini. Tuh, bersihin tuh. Nunjuk aja kerjaannya. Coba kalau dia nggak punya duit, nggak berani dia nunjuk. Ya kan lah ya? Apalagi kepada anak buahnya. Sini. Tuh beresin tuh. Nunjuk mulu kerjanya. Apalagi orang kaya baru. Wah, kenyang Pak nunjuk mulu kerjanya Pak. Maklum, OKB, orang kaya baru. Maklum kan Pak ya? Bentar udah lama juga ya, udah biasa dia. Ini telunjuk. Kan ada loh unsur kehidupan di masyarakat, orang yang punya jabatan, orang yang berharta, ada nggak? Ada. Yang ketiga, jari tengah. Yang harus di tengah-tengah nih. Ini siapa? Aparat hukum, penegak hukum, intelektual, cendekiawan, orang-orang yang dianggap sebagai sesepuh bini sepuh. Ini harus di tengah ini. Nggak boleh miring sana, nggak boleh miring sini. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau sudah aparat dan penegak hukumnya mendukung orang yang berbuat curang, sudah nggak ada etika, ya sudah rusak Pak dunia Pak. Banyak nggak sekarang aparat dan penegak hukum yang mendukung orang-orang curang Pak? Sentimen aja Bapak banyak aja. Ya Pak ya, udah jelas-jelas curang. Nah, itu di negeri mana Pak? Wah, Bapak yang ngomong di negeri Konoha. Ya Pak ya? Di negeri mana Pak? Di negeri Antah Berantah. Banyak aparat-aparat dan penegak hukum ini ya Allah di negeri Konoha dan di negeri Antah Berantah. Ya Allah, sudah nggak berada di tengah-tengah Pak. Udah punya kepentingan tersendiri. Udah jelas-jelas nggak benar, udah jelas-jelas curang. Masih dia dukung, mau apa lagi Pak? Itu yang terjadi di negeri Antah Berantah. Kacau Pak kalau sudah aparat penegak hukum, intelektual, ilmuwannya udah nggak bener nih, kacau sudah. Maka oleh ya Allah diberikan pelajaran ini yang di tengah-tengah ini nggak boleh berpihak sana sini. Kan memang dia harus berada di tengah-tengah. Nggak boleh berpihak. Yang benar katakan benar, yang salah dikatakan salah. Kalau yang di tengah ini sudah ya Allah berpihak, ya tunggu aja saat kehancuran bangsa dan negara itu. Ya Pak ya. Yang ketiga, yang keempat, jari apa nih? Manis, jari manis. Kenapa?
Jari manis. Dan siapa ini jari manis? Ini ibarat para kaum muda, anak-anak mudanya, pemuda dan pemudi. Kenapa? Karena ada satu ungkapan inna fi yadisubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya masalah maju dan mundurnya satu bangsa itu di tangan para pemuda dan pemudi yang ada saat ini. Nah, ini sayang yang hadir di masjid yang tua-tua, yang muda-muda jarang. Ya Pak ya? Tapi di masjid sono, di masjid sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Yang muda-mudanya kayaknya gimana ya Pak Homsin? Hah? Masih muda dipuasin di kelapa muda. Oh, gitu. Masih muda dipuas-puasin. Akhirnya udah tua nggak ngerti apa-apa. Ini anak muda, ini harapan bangsa, Pak. Maju dan mundurnya satu bangsa itu di tangan pemuda sekarang. Kalau pemudanya sekarang sudah hancur akhlaknya, sudah iman itu sudah bukan menjadi hal yang prioritas dalam hidupnya, ya sudah. Jadi gambaran bangsa saat ini itu gambaran hasil daripada pendidikan yang ada sekian tahun yang lalu. Saya ingat waktu saya kecil dulu, Pak. Waktu saya kecil dulu, TV itu masih satu, TVRI. Ada jam 4 pagi, jam 10 udah habis. Hitam putih lagi. Mending hitam putih, ya Allah, nontonnya di rumah tetangga. Mending disuruh masuk di jendela. Pak, masih ada zaman kayak gitu dulu, masih ingat Pak? Celingu kayak di depan begini. Ya kadang-kadang yang punya rumah nggak tahu masa bodoh dia. Abang nggak peduli. Mending TV-nya gede, ini udah TV kecil, pakai aki, udah tinggal sedikit aja lah gitu, gambar. Nah, dulu tuh kalau hari Minggu ada film namanya Si Unyil. Nah, dulu, itu seneng banget tuh bocah itu dulu itu, ya Pak ya? Si Unyil namanya. Si Unyil itu ada peran Pak Ogah, ada peran Pak Raden. Ada peran namanya si Usro, Ucrit dan sebagainya. Ini yang masalah ini peran Pak Ogah, kerjanya ganggu mulu. Ya, si Usri, si Ucrit, si Usro, si Unyil kalau mau jalan dicegat sama si Pak Ogah. Cepet dulu. Kalau udah kasih cepet baru dikasih jalan. Nah, ini 40 tahun yang lalu ini film yang model begini. Sekarang banyak mental-mental orang-orang yang nyaksiin film Si Unyil 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Sekarang mereka mendapatkan amanah dan mendapatkan kepercayaan untuk memegang satu jabatan. Karena mentalnya mental Pak Ogah, cepet dulu. Apa aja gua mau dapat apa? Gaji udah ada, Pak, tapi masih kurang. Itu di negeri Konoha, Pak. Di negeri antah berantah. Gara-gara cuma satu film yang rusak mental Pak Ogah, banyak sekarang orang-orang pintar, orang-orang berilmu yang kebetulan dapat amanah satu jabatan, mentalnya mental mentalnya mental apa? Mental Pak Ogah. Ini baru satu film. Gimana sekarang tayangan-tayangan negatif ini banyak sekarang, Pak. Kita nggak tahu anak muda yang 30 tahun akan datang gimana, kita nggak ngerti udah. Sekarang aja coba lihat apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Dulu alhamdulillah sebelum adanya yang namanya Android, ya Allah, kita sering diajak oleh orang tua kita silaturahim. Ya Pak ya? Apalagi lebaran. Seneng banget itu. Kalau silaturahim itu. Karena orang-orang tua kita itu, ngasih kita duit 100. Ngasih duit. Senangnya bukan main. Sekarang Pak, anak zaman sekarang, jangankan sama sepupunya, jangankan sama saudara-saudaranya Pak, sama ibunya aja, sama bapaknya aja hubungan sudah tidak
Akrab yang dulu sibuk dengan begini. Udah kumpul pun acara arisan, masing-masing begini semua, nggak ada yang kenal gitu. Betul nggak Pak? Ayo Bapak Ibu kalau lagi ngadain silaturahim di rumah keluarga, di rumah adik, di rumah abang, di rumah paman, bawa anak tuh pada ngapain Pak? Ngobrol nggak sekarang? Nggak, cuek sekarang, pada sibuk begini semua itu. Kenapa? Main game lah, macam-macam sudah. Jadi hubungan silaturahim itu sekarang itu sudah nggak terlalu dijadikan prioritas. Jangan salahkan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang gampang nanti dijajah, dan bangsa yang cuek dan bangsa yang nggak peduli. Anak-anak muda ini harus diselamatkan, Pak. Anak-anak muda ini harus diberikan pengertian pentingnya silaturahim. Hancur sekarang sudah Pak. Nggak ngerti kita apa yang akan terjadi sekian tahun akan datang, nggak ngerti kita. Ya kan Pak? Yang kelima, jari kelingking. Ini lambang ibu-ibu. Perempuan, karena perempuan sering dianggap kecil. Ya Pak ya? Perempuan sering dianggap kecil kan? Kadang-kadang perempuan nggak dianggap, ya nggak dianggap besar, dianggap nggak ada fungsi. Padahal jangan main-main dengan kelingking, Mbak. Ini kata anak kecil dulu, lagi kita mau main galasin, mau main tak umpet dulu, masih ingat Pak ya? Kan sweet dulu toh. Ketika kelingking ketemu dengan jempol, mana yang menang? Kelingking. Siapa jempol tadi Pak? Siapa jempol tadi Pak? Orang-orang yang punya jabatan, keok dan banyak, gak berkutik kalau sudah kena kelingking. Nah, bukan kata saya, kata bocah dulu lagi main. Ya Pak ya? Betul? Tapi ya kelingking kalau ketemu dengan telunjuk siapa tadi nih Pak? Orang kaya. Juga keok kalau udah kena duit. Ya Pak ya? Ngambek bagaimanapun kasih duit diam ya Pak ya? Iya. Betul nggak Pak? Telunjuk kena dengan jempol, kalah telunjuk. Ya Pak, lu penguasa Pak. Tapi penguasa ini dikendalikan oleh telunjuk. Ya sudahlah, jangan salahin saya, salahin bocah-bocah kecil yang sweet itu Pak. Ya Pak ya. Nah coba kalau yang 5 jari ini bersilaturahim, kompak, ya kan loh? Yang diberikan amanah sebagai penguasa, pemimpin, kemudian yang punya modal, yang punya uang, investor, kemudian para intelektualnya, ulamanya, cendekiawannya, aparat dan penegak hukumnya, anak-anak mudanya dan kaum wanitanya kompak bersatu, subhanallah, menjadi satu tinju. Jangan berharap orang yang kita pukul pakai jempol doang sakit, jempol bisa patah ya. Jangan berharap orang yang kita pukul dengan telunjuk akan sakit, telunjuk patah ya. Tapi kalau sudah bersatu antara jempol, bersatu dengan telunjuk, bersatu dengan jari tengah, bersatu dengan jari manis dan dengan kelingking, terbentuklah satu apa yang disebut dengan satu tinjuan. Bahkan persatuan ini, jangankan mengangkat botol, mengangkat air di ember pun kalau sudah bersatu, ini selesai semua air itu Pak. Itulah hebatnya silaturahim. Oke Pak? Banyak persoalan yang selesai dengan silaturahim. Dengan silaturahim. Banyak masalah yang nggak bisa selesai kecuali dengan silaturahim. Kenapa? Karena manusia ini makhluk sosial. Nggak bisa hidup sendiri. Karena manusia ini siapapun dia tidak ada yang sempurna. Semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan masing-masing.
Betul? Kenapa nasi bisa ada di depan? Ya. Kenapa nasi bisa ada di depan? Kita bisa kita suap. Kenapa? Karena adanya petani. Karena adanya supir truk yang bawa beras. Karena adanya pedagang yang jual. Karena adanya istri yang masak. Maka tersedialah nasi satu piring di depan kita untuk kita santap. Enggak ujuk-ujuk itu yang namanya nasi ada di depan kita tuh enggak langsung ujuk-ujuk seketika. Ada proses. Betul, Pak? Kalau semuanya berada di jalannya, berada pada fungsinya masing-masing, dan mereka semua menjalankan fungsinya masing-masing, kehidupan ini akan damai, Pak. Persoalan yang sendiri tidak bisa diselesaikan, namun bisa diselesaikan dengan silaturahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak persoalan. Ya, sepintar apapun orang, setinggi bagaimanapun jabatan seseorang, banyak bagaimanapun harta seseorang, banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan harus diselesaikan secara silaturahim. Betul ya, Pak ya? Makanya itu ada satu ungkapan, bil ittihadi quwwatun wa bit tafarruqi du'fun. Dengan kita bersilaturahim, dengan kita bersatu padu dan tidak berpecah belah, di situ akan ada kekuatan. Tapi kalau kita pecah, kalau kita gontok-gontokan, sekarang ini saya sedih, Pak. Lagi tren sekarang di masyarakat kita. Kemarin ada, ya saya sebutlah aja dah namanya, Ustadz Hadi Hidayat, habis dibully oleh kelompok tertentu. Ya namanya manusia, seandainya pun salah, janganlah dibully kayak gitu. Gara-gara mengatakan tentang surat Asy-Syu'ara. Saya secara pribadi, Pak, saya banyak belajar dan ngaji dengan Ustadz Hadi Hidayat walaupun usianya lebih muda dari saya. Saya banyak mendengarkan ceramah-ceramah beliau, Pak. Saya banyak terinspirasi dengan ceramah-ceramah beliau. Sekarang alhamdulillah, ya kalau seandainya dia menurut orang tertentu salah, misalnya keliru, ya janganlah ya Allah. Ada yang bilang dia sudah kafir, ada yang bilang aduh macam-macam, Pak. Kayaknya yang ngomong kayaknya benar terus gitu loh, Pak. Kayak paling benar sendiri. Betul nggak, Pak? Ada lagi sekarang lagi heboh-hebohnya juga tentang nasab Ba'alawi. Ya, Pak ya, dengarkan, Pak, kalau Bapak ngikuti kondisi sekarang yang terjadi. Ya Allah, ribut mulu. Bagaimana orang nggak ketawa kalau kita ngelihat modal begini? Ayo, Pak, kita saling mencari kekurangan di antara kita. Kita saling mencari menjelek-jelekkan di antara kita. Wow, itu udah, Bapak kalau baca YouTube, waduh, udah jelas itu persoalan itu sekarang, Pak. Heboh. Saya jangan Bapak anggap sampai sekarang saya enggak belajar. Saya sering dengerin ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Saya sering ngedengerin ceramahnya almarhum Zainuddin Abidin. Saya sering ngedengerin ceramahnya misalnya Kiai Subron. Saya sampai saat ini sering mendengarkan ceramahnya orang-orang yang subhanallah. Ya, karena saya silaturahim langsung ke dia mungkin tidak bisa. Sudahlah, saya dengerin ceramah beliau. Saya ngaji dengan beliau. Saya banyak baca tulisan-tulisan. Banyak baca buku-buku, Pak. Semua kita punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna, Pak. Yuk, kita saling menutupi kekurangan yang ada di antara kita. Dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Yuk kita belak-belakan dan terus terang dan transparan bahwa kita ini nggak ada yang sempurna, bahwa kita juga pasti punya kekurangan. Jangan gengsi, jangan malu menutupi kekurangan kita dengan kelebihan saudara kita. Betul nggak, Pak?
Jelas Pak? Lah kalau kita ribut mulu, berantem mulu, saling menjelekkan, saling menfitnah, saling menjatuhkan, siapa yang ketawa Pak? Siapa yang menikmati? Ya orang-orang yang ingin menghancurkan kita, orang-orang yang menjadi musuh kita, orang-orang yang ingin membuat kita sengsara, orang-orang yang membuat kita lemah. Semua kita punya kekurangan, tapi juga semua kita insya Allah juga punya kelebihan. Yuk kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, potensi-potensi yang ada pada diri kita, yuk kita satukan. Sapu lidi. Sapu lidi, tahu kan sapu lidi Pak? Coba sapu lidi itu dipencar, dibuka, dipencar, dilepas. Satu sapu lidi itu tidak akan bisa membersihkan sampah kalau kita sapu dengan sapu lidi yang kita sudah pecah satu persatu. Bukan sampahnya yang bersih, lidinya yang patah. Tapi ketika sapu lidi itu sudah menyatu dan sudah menjadi sapu, sampah yang ada di depan kita pun akan selesai dengan kita sapu dengan sapu lidi tersebut. Tapi ketika lidi itu sudah kita pecah-pecah, lidi itu kita sudah satu-satukan, kita pakai untuk menyapu, jangankan sampah yang hilang, lidinya juga jadi patah. Jelas Pak? Jadi inilah yang disebut dengan apa yang Rasul katakan, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'afi atharihi. Barang siapa yang ingin Allah bukakan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, dan walaupun dia sudah tiada, dia masih dikenang oleh orang dengan kebaikannya. Gampang kata Rasul. Menjadilah manusia yang sering menjalin silaturahim. Ya alhamdulillah, tahadus bin nikmah Pak. Saya lihat teman-teman saya yang membina lembaga pendidikan, yang membina pesantren, yang membina macam-macam lah. Itu kalau dia selesaikan sendiri nggak selesai itu. Pembangunannya nggak beres itu. Tapi alhamdulillah, dengan dia saling menjalin silaturahim dan saling menyatukan potensi yang ada dan saling mendukung dan saling menutupi kekurangan, subhanallah, bangunan masjid ini bisa jadi sekokoh ini karena apa? Karena ada unsur pasir, ada unsur semen, ada unsur air, ada unsur batu, ada unsur besi, ada unsur kayu, ada unsur tukang yang kerjanya menyatukan bahan-bahan itu. Betul nggak Pak? Disatukan tuh antara air dengan pasir, dengan semen, dengan besi, disatukan itu, diramu itu. Sehingga berdirilah bangunan masjid yang kokoh ini. Ada unsur cat. Sudah jadi pun ada unsur karpet. Udah jadi pun ada unsur sound system. Sudah ada sound system pun ada unsur handphone. Coba lihat. Indah ketika terjadi persatuan itu Pak. Banyak hal yang mungkin tidak masuk ke dalam otak kita terselesaikan dengan bersatunya unsur-unsur tersebut Pak. Coba kalau pecah-pecah semuanya Pak. Ayo bangunan ini kalau semen semua apa bisa jadi begini? Bangunan ini kalau pasir semua apa bisa terbentuk begini? Kalau bangunan ini air semua apa bisa terbentuk kayak gini? Kalau bangunan ini besi semua apa bisa terbentuk kayak gini? Tidak. Karena beda-beda unsur ini dan berbeda fungsi inilah disatukan oleh tukang yang memang ahlinya. Subhanallah, subhanallah. Berdirilah satu bangunan yang kokoh, masjid seperti ini. Ya kan Pak? Coba, banyak hal akan selesai dengan kita menjalin silaturahim. Ini kadang-kadang kita menganggap yang namanya rezeki itu harus duit sih, materialistis. Ayo, kita lagi puyang, lagi sumpek di rumah. Ya Pak ya?
Kebetulan ada teman rumahnya di tempat yang asri, ya Allah, banyak ada kebunnya, ada pohon apanya Pak, pohon durennya, ada apa lagi misalnya Pak, ada manggahnya, ada kolam renangnya, ada kolamnya untuk mancing. Lagi sumpek di rumah, lagi pusing, kita telepon, Assalamualaikum, lu ada di mana lo? Ada di rumah, ada. Boleh nggak gua silaturahim? Waduh, alhamdulillah katanya. Kebetulan gua juga sumpek pengen ngobrol sama lu katanya. Benar nggak Pak? Sumpek itu jadi hilang nggak Pak? Hilang. Bukan cuman itu, udah lama nggak makan durian, dapat durian gratis. Ya kan tuh? Temen itu juga bersyukur, alhamdulillah. Ya Allah, itulah silaturahim. Pulangnya buat tentengan lagi. Ini contoh kecil. Jadi, tolong jangan jadi orang yang kerjaannya memutus silaturahim. Rezeki kita akan susah. Tolong kerjaan kita jangan menjadi orang yang eksklusif. Betul nggak Pak? Orang-orang yang eksklusif ini orang-orang yang merasa benar sendiri. Orang-orang yang nggak mau mendengarkan omongan orang lain. Orang-orang yang nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Orang-orang yang merasa paling hebat sendiri. Apa persoalan yang bisa diselesaikan kalau cuma dengan sendiri? Ada, tapi bukan persoalan yang besar. Persoalan kecil pun kadang-kadang nggak selesai. Tapi kalau sudah menyatu, sudah bersatu, sudah bersilaturahim, dan persoalan apapun bisa kita selesaikan dengan kita bersama-sama. Indahnya Islam. Maka jangan heran silaturahim dalam Al-Quran salah satunya, yaitu surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 21 sampai 23 tadi, juga bisa membuat orang tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutus silaturahim, ya Allah, selain kita akan hancur, selain kita akan lemah, selain kita tidak akan berdaya, dan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, pandai-pandailah menjalin silaturahim, pandai-pandailah kita bergaul, pandai-pandailah kita berinteraksi. Jangan jadi orang ego, jangan menjadi orang yang maunya didengerin doang kalau ngomong. Jangan jadi orang yang maunya merasa pintar sendiri dan tidak pernah merasa salah. Banyak sekarang pemahaman-pemahaman yang digambar, yang dipasukkan ke dalam masyarakat kita adalah pemahaman-pemahaman yang disadari, nggak disadari, dia merasa paling benar sendiri, dia merasa paling pintar sendiri, dia anggap dirinya yang paling, boleh dikatakan yang paling bersih sendiri, dan tidak mau menjalin silaturahim dan tidak mau bersilaturahim dengan orang yang lain. Nggak disadari, akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok eksklusif. Betul Pak? Kelompok-kelompok eksklusif yang akhirnya persoalan di tempat dia pun dia nggak ngerti, apalagi bisa menyelesaikan. Bahkan bisa jadi dia bisa menjadi bagian dari masalah yang ada di masyarakat karena dia tidak mau menjalin, tidak mau bersilaturahim. Oke, paham Pak ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Enggak Pak? Ya, silakan. Apa beda Ustaz silaturahim dengan ziarah, penggunaan kata dan makna itu apa? Ziarah itu salah satu cara untuk bersilaturahim. Salah satu cara aja. Ziarahnya ziarah apa? Menziarahi. Zaro yazuru itu dalam bahasa Arab ya, zaro yazuru ziaratan itu artinya ya menghadiri, datang ke tempat itu gitu loh Pak. Itu salah satu cara. Kan cara silaturahim sekarang banyak sekali toh. Kita nggak bisa datang ke rumah teman kita lagi lebaran, kebetulan dia ada di NTB, ada di Sulawesi, mungkin ada di Sumatera. Ya sekarang alhamdulillah Allah bukakan yang disebut dengan Android, ilmu dunia maya. Ya sekarang bahkan alhamdulillah Pak,
kita bisa video call langsung 8 orang. Betul nggak Pak? Satu kita punya saudara di Amerika, yang satu di Australia, yang satu lagi ada di Cina, yang satu ada di Sumatera, yang satu ada di mana lagi Pak? Zimbabwe, apalah namanya. Lagi tugas, yang satu ada di Qatar, yang satu ada di Saudi lagi umroh. Kebetulan di hari raya kepengen ngobrol. Enak nggak Pak? Bisa nggak sekarang? Ya, tapi kalau deket jangan juga pakai handphone. Bapak ibunya deket, di sini cuma ke Jakarta pakai handphone juga, nggak mau nengokin bapak ibunya. Karena bagaimanapun teknologi maju dan canggihnya, tetap nilainya tidak sama dengan kalau berziarah langsung, ketemu langsung. Oke Pak? Jadi kalau Bapak tanya apa? Ziarah apa dulu? Ada ziarah orang yang sudah mati. Kalau ziarah orang yang hidup artinya kita langsung hadir, kita langsung bertatap muka dengan orang yang hidup. Ya biasanya kita pergi ke orang tua kita, pergi ke guru-guru kita. Ya saya alhamdulillah Pak selalu mengajarkan kepada anak-anak santri itu, kalau mau libur saya selalu nasihatin, wahai anak-anakku, tidak ada bekas guru, saya bilang. Nggak ada bekas guru, nggak ada. Siapapun orang yang pernah mengajar Anda ketika ada TK, siapapun orang yang pernah mengajar Anda ketika ada SD, siapapun orang yang pernah mengajar Anda ketika di pengajian di TPA, atau dimanapun orang yang pernah mengajar Anda, atau siapapun guru Anda, nggak ada bekas guru itu, nggak ada. Saya bilang. Ingat saya bilang, di antara keberkahan ilmu yang kalian dapatkan dari guru Anda, ada silaturahim dengan mereka, saya bilang. Kalau ingin ilmu Anda berkah. Walaupun suatu waktu bisa jadi Anda profesor, doktor, saya bilang. Saya maaf Pak, ada orang yang pernah saya ajar dulu, sudah profesor berapa orang Pak? Yang saya tahu aja ada 3 orang, udah profesor doktor. Orang yang pernah saya ajar waktu dia dulu sekolah. Jadi bisa jadi murid itu lebih pintar dari gurunya, bisa jadi nggak Pak? Tapi maaf saya bilang, walaupun Anda profesor doktor bertitel, bererot di depan dan di belakang nama Anda, tapi tetap orang yang pernah berjasa, yang sudah berjasa dalam diri Anda itu guru TPA Anda, guru TK Anda, guru SD Anda. Jangan mentang-mentang nasib Anda lebih hebat dari guru Anda, kemudian guru Anda tidak pedulikan. Ingat keberkahan ilmu yang kalian dapatkan, di antaranya salah satunya adalah karena silaturahim dan karena tetap hormat Anda kepada guru-guru Anda. Oke Pak, jadi kalau kepada orang yang masih hidup, berziarah itu datang langsung. Kalau kepada orang yang sudah meninggal, ya kita datang ke makamnya. Boleh nggak ziarah kubur? Ziarah kubur itu kata Rasul, kuntu nahitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul mauta, kata Rasul. Memang pertama awalnya Islam, di awal-awal Islam, ziarah kubur itu aku larang, kata Rasul. Tapi ketika imannya sudah pada kuat, ketika Islam ini sudah insya Allah mendarah daging di antara kalian, Rasul justru nyuruh ziarah kubur, silahkan. Tapi ziarah kubur itu jangan minta-minta kepada yang sudah di kuburan. Ini enggak, ziarah kubur, ada orang yang ziarah kubur, saya lihat Pak, pecinya diusup-usupin itu ke apa? Ke batu nisan kuburan, gimana ceritanya? Ada yang dibuka kerudungannya, diusup-usupin tuh ke kuburan itu. Saya bilang, Bu, kenapa tuh? Oh, supaya berkah kan ya. Berkah itu bukan begitu, saya bilang. Orang yang kita ziarah kubur ke Wali Songo, ke apa, silakan. Tapi doakan mereka. Baca sejarah hidupnya. Baca biografi para Wali Songo itu, para ulama-ulama itu. Bagaimana perjuangan mereka. Bagaimana jihad, bagaimana pengorbanan mereka. Dan bagaimana kesabaran mereka di dalam mensiarkan agama ini. Ambil pelajaran. Kenapa mereka sukses? Coba lihat Pak. Ya, para aulia Allah, Wali Songo itu salah satunya misalnya. Subhanallah Pak. Coba di tempat-tempat ziarah itu udah meninggal pun mereka memberikan manfaat orang yang masih hidup Pak. Dengan apa? Dengan terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan, orang berdagang, orang berbisnis di tempat-tempat mereka Pak. Udah meninggal pun mereka
dengan keberadaan mereka di makam-makam tersebut, subhanallah, bisa menyebabkan terbukanya rezeki orang banyak, Pak, dengan adanya yang namanya, coba lihat, kehidupan ekonomi berjalan, travel berjalan, bus disewa orang, pedagang-pedagang banyak yang mendapatkan rezeki, Pak. Coba orang yang hidupnya berkah, Pak, udah meninggal pun, subhanallah, keberadaan mereka di tempat itu bisa membukakan rezeki kepada orang banyak, Pak. Ayo, kalau kita meninggal nanti gimana, Pak? Ayo, karena apa? Karena jasa mereka. Karena apa? Karena ilmu mereka. Karena apa? Karena perjuangan mereka. Betul nggak, Pak? Tapi ziarah ke makam-makam itu pun, ya berziarah, kita mendoakan mereka. Bukan minta-minta, Mbah, saya ini, Mbah, dagangan saya nggak laku-laku, Mbah. Ya Allah, bikinlah dagangan saya ini laris, Mbah. Ya, nggak bener kayak gitu. Minta-minta ke kuburan. Ini yang kadang-kadang menjadi peluang orang mengkritik ziarah-ziarah ini, Pak. Karena banyak orang-orang yang ziarah ini menyalahgunakan tempat-tempat ziarah itu untuk perbuatan-perbuatan yang nggak dibenarkan secara syariat. Pelajari kehidupan mereka, baca biografi mereka, datang ke tempat-tempat makam mereka untuk menyaksikan bahwa ini loh orang yang sudah berjasa mengembangkan Islam, mendakwakan Islam, mensiarkan Islam di negeri ini. Coba dengan keberadaannya sudah meninggal pun mereka, masih banyak orang mendapatkan manfaat dan kebaikan dengan terbukanya bisnis, dengan terbukanya pintu rezeki. Kita meninggal, kadang-kadang ada orang alhamdulillah udah meninggal, katanya nggak ada lagi orang yang suka rese, yang suka ngubung. Ya astagfirullahaladzim. Orang yang baik itu, Pak, ketika dia lahir orang bergembira dia nangis. Ya, Pak, ya. Orang yang baik itu ketika dia lahir dia nangis, orang yang menyambutnya gembira. Ibunya gembira, bapaknya gembira, keluarganya gembira, tetangganya gembira ketika dia lahir ke dunia ini. Padahal dia menangis. Tapi orang yang di sekelilingnya gembira. Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia gembira dan tersenyum karena dipertontonkan oleh Allah surga yang akan dimasukinya. Tapi orang lain menangis karena ketiadaan dia dan kepergian dia. Kenapa? Sudah nggak ada lagi orang yang seperti itu. Udah nggak ada lagi orang yang baik seperti itu. Udah nggak ada lagi orang yang dermawan seperti itu. Sudah nggak ada lagi orang yang bisa memberikan solusi dan memberikan pencerahan seperti dia lagi. Sudah tiada. Menangis orang kehilangan karena karena ketiadaan dia. Yang kacaunya, Pak, walaupun ketika dia hadir ke dunia ini orang gembira dia menangis, tapi ketika dia tiada orang juga gembira dan senang. Alhamdulillah dia meninggal katanya. Astagfirullahaladzim. Oke, Pak? Oke, Pak, ada nggak orang meninggal orang senang, Pak? Ada, siapa itu? Alhamdulillah dia udah nggak ada, sendal udah nggak hilang lagi di masjid. Kotak amal udah aman gitu. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min. Oke, bisa membedakan silaturahim itu salah satu caranya adalah dengan cara berziarah. Kepada orang yang hidup kita datang, kepada orang yang meninggal kita datang ke kuburannya, kita mendoakannya, memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosanya. Oke, Pak? Apalagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Biasanya Pak Khomsin ada pertanyaan nih, kok nggak ada sekarang? Senyum-senyum aja sekarang. Apa? Ya Allah. Cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya, saya berikan pengumuman Pondok Pesantren Nurul Ilmi masih membuka pendaftaran santri baru untuk tingkat sanawiyah dan aliyah. Ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Ya, kemarin ini alhamdulillah tahun ini ada 2 orang anak kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri.
yang satu ke Mesir, yang satu ke Libya, dan insya Allah masih akan ada lagi yang akan berangkat mudah-mudahan. Belum lagi yang bisa melanjutkannya di tanah air dan juga dapat beasiswa. Subhanallah. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada bapak ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, putranya, tetangganya, silakan rekomendasikan. Sebetulnya kalau mau cari alamatnya gampang, buka aja di website www.nurulilmibojongggede.bogor.com, semua huruf kecil di website ya, di apa namanya, silakan ya, buka jelas informasinya semua, nggak ada yang rekayasa, nggak ada yang kuat, apa adanya Pak. Di YouTube-nya buka aja Nurul Ilmi Channel yang gambar bintang 8 itu ya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicabut aja, udah. Terima kasih Pak Ustaz.